Salam guys, welcome back to Pavel 88 channel. Saya akan membahas pro dan kontra, khususnya orang Kristen. Ada yang mengatakan kami akan tetap beribadah di gereja, kami tidak mau kalah dengan COVID-19. Masa kok anak Tuhan mau terjangkit virus corona dan lain sebagainya. Tetapi ada juga yang memilih taat bukan karena mereka tidak beriman, tetapi mereka sungguh-sungguh mau membantu pemerintah untuk memutuskan mata rantai virus ini. Dan ini, saudara, merupakan tanggapan saya khusus terhadap orang-orang yang masih ngeyel, khususnya orang Kristen yang masih ngeyel, untuk para pendeta yang masih ngeyel menurut saya, yang tidak mau mengikuti anjuran pemerintah dengan dalil kami beriman, kami akan bebas dari setiap virus-virus itu. Lalu mereka mulai mengutip Mazmur 91 menjadi tameng mereka. Saksikan video ini sampai tuntas. Semoga penjelasan ini bisa mencerahkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan membacakan tulisan yang saya buat sendiri di halaman Facebook saya, Christian Prince plus 62. Bagi teman-teman yang belum like atau mengikuti halaman ini bisa mengikutinya ya. Jemaat gereja di Serpong meninggal usai didiagnosis terkait corona. Jika sudah seperti ini, masihkah kita akan berkata, di mana imanmu? Masa sama virus saja takut? Jika mereka berkata beda tipis antara berhikmat dengan ketakutan, maka saya mau berkata juga beda tipis juga antara iman dan ketololan atau kebebalan, tidak mau taat sama pemerintah. Sudah tahu ada badai, masih saja pisorong diri. Tahu ini bahasa NTT ya, pisorong diri itu artinya sudah tahu ada badai tapi masih saja melawan badai. Akhirnya apa? Mati konyol ya. Atau contoh lain seperti ini. Sudah tahu ada penyakit gula yang tinggi, pi ceke itu artinya pi makan ya, atau pi konsumsi ya, pi ceke itu gula banyak-banyak lagi, artinya pergi makan lagi itu gula banyak-banyak. Akhirnya gulanya tinggi dan bisa mati. Sungguh naif kan? Amsal 2 ayat 3 mengatakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Lalu bagaimana? Pertanyaannya. Lalu bagaimana dengan Mazmur 91 tentang malapetaka dan penyakit sampar tidak akan mengenaimu? Jawaban saya, ayat itu disampaikan saat itu dalam rencana Allah untuk menunjukkan bahwa Allah Israel beda dengan Tuhan orang fasik. Sehingga setiap rencana jahat orang fasik digagalkan oleh Tuhan. Israel bebas dari setiap musibah dan penyakit sampar. Dan hanya orang fasik saja yang tertimpa malapetaka itu. Lalu apakah sampai saat ini sudah tidak ada yang terserang sakit penyakit dan lain-lain atau malapetaka? Buktinya, banyak kok orang Kristen bahkan pendeta yang kena penyakit macam-macam, yang kena musibah banjir dan lain sebagainya. Lalu Anda mau jawab apa? Lalu di mana kuasa pada ayat itu? Ayat Mazmur 91 itu. Kalau kita mau berpegang kepada ayat itu bahwa kita bebas dari segala malapetaka dan mara bahaya, maka menurut saya bagian ini merupakan pengalaman dahsyat Israel saja dengan Tuhan. Seperti Yeriko hancur, itu hanya dapat dialami oleh Israel. Lalu Laut Tiberau dibelah menjadi dua, itu hanya dialami oleh Israel. Makan mana surgawi, itu pun hanya dialami oleh Israel.
tiang awan dan tiang api yang menyertai Israel pada siang dan malam hari. Itu pun hanya pengalaman rohani Israel dengan Tuhan. Apakah tanda-tanda itu masih terulang saat ini? Tentu tanda-tanda itu sudah berakhir pada waktu itu. Sama, Israel bebas dari penyakit sampar dan lain sebagainya, itu sudah berakhir pada waktu itu. Tapi sekarang apakah mereka sudah tidak pernah mengalami penyakit? Tentu saat ini mereka masih mengalami itu. Ya. Atau hanya terjadi saat itu saja. Ya, kejadian-kejadian bebas dari segala malapetaka dan mara bahaya. Ya, mungkin itu hanya terjadi pada saat itu saja dalam maksud dan tujuan Tuhan. Biar tidak salah kaprah tentang kalimat saya bahwa ayat itu berlaku saat itu saja. Artinya ayat itu berlaku pada saat itu saja dalam rangka menunjukkan perbedaan antara Allah Israel dengan Allah orang fasik. Sesungguhnya ya, dari Mazmur 91 ini saya simpulkan intinya seperti ini. Percayakan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, semua dalam kontrol dan seizin Tuhan. Semua pasti akan mati kok. Tapi jangan cari-cari mati. Paham ya? Jika kita mati kapanpun dengan cara apapun, kita pasti akan ke surga. Kenapa? Karena Yesus jaminan keselamatan kita. Tapi selama masih hidup, berjuanglah menjaga kesehatan. Hindarilah hal-hal yang menyebabkan kita sakit. Dalam konteks corona ini, sebaiknya di daerah-daerah yang sudah pasti terjangkit virus ini, untuk mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak melakukan aktivitas yang mengumpulkan massa, termasuk ibadah dalam gedung gereja, ya sebaiknya jangan dulu dilakukan, supaya mata rantai virus ini putus, supaya penyebarannya tidak kemana-mana, supaya memutuskan mata rantai penyebaran virus ini. Untuk pembinaan moral jemaat dengan firman Tuhan kan bisa menggunakan media sosial, streaming lewat YouTube, Facebook dan lain sebagainya. Tuhan itu maha hadir kok, dan tidak mesti kumpul rame-rame dalam gereja, kecuali jikalau Anda sengaja meninggalkan persekutuan, itu lain soal. Tetapi kalau Anda tidak ikut bersekutu karena alasan, misalnya sakit, alasan virus global ini yang harus kita putuskan mata rantainya secara bersama-sama, saya percaya Tuhan mengerti itu. Kecuali tidak ada angin badai kong, saudara tidak mau beribadah, yaitu lain hal ya. Tetapi saran saya, jika daerah yang belum terpapar, silakanlah tetap ibadah di gereja dengan tetap waspada, menjaga diri dari hal-hal yang bisa membuat kita terkena COVID-19 ini. Ya, saya harap dengan tulisan ini bisa mencerdaskan beberapa orang-orang Kristen yang masih ngeyel dan membantah peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Dan kejadian beberapa waktu lalu ya, pada tanggal beberapa hari lalu, jemaat gereja di Serpong meninggal usai didiagnosis corona. Nanti linknya saya akan taruh di deskripsi. Ya, sebenarnya hal menghindar dari bahaya ini sebenarnya bukan hanya diajarkan untuk hanya dilakukan oleh orang percaya. Bahkan ini pun dilakukan oleh Allah sendiri. Maksud saya begini, ketika Yesus mau dibunuh oleh Herodes, di dalam Injil mengatakan bahwa Allah menyuruh Yusuf untuk lari ke Mesir untuk menghindari bahaya itu. Apakah Allah mengajarkan untuk kurang beriman, atau Allah mengajarkan berhikmatlah, ya, berhikmatlah untuk menghindari rencana jahat Herodes itu? Dan akhirnya dengan melakukan firman itu, Yusuf, Maria dan bayi Yesus diselamatkan. Lalu ketika Yesus juga mau ditangkap, belum waktunya, mau ditangkap oleh tentara-tentara
Romawi atau lebih jelasnya oleh orang-orang Yahudi sendiri. Apa yang terjadi? Yesus menghindari mereka pada waktu itu. Artinya Yesus pun mempraktekkan bahwa jikalau tahu ada bahaya, kita harus menghindari bahaya itu. Jadi siapa kita saat ini? Yang mulai sok-sok, saya orang paling beriman, saya akan terhindar dari corona. Sudah tahu corona di depan mata. Ingat ya, virus ini bukan virus yang hanya untuk pribadi ya. Artinya virus ini bukan hanya yang dialami oleh satu orang, tetapi ini virus permasalahan global. Berarti untuk menyelesaikannya tidak bisa hanya satu orang, tetapi semua elemen bangsa harus bersatu padu, ya, harus berjuang bersama-sama. Supaya apa? Supaya virus ini, mata rantai virus ini dapat diputuskan. Bagaimana menurut saudara? Jika saudara setuju dengan video saya ini, silakan share, silakan bagikan, supaya mereka yang masih ngeyel-ngeyel itu bisa paham bahwa pemerintah bukan bertujuan untuk menghalangi kita beribadah. Pemerintah kita bukan pemerintah barbar kok. Pemerintah kita bukan pemerintah yang berniat jahat. Tetapi tujuannya jelas untuk menyelamatkan anak bangsa. Menyelamatkan Indonesia dari virus yang sangat dahsyat ini. Pesan saya, tetap andalkan Tuhan. Karena hanya Tuhan keselamatan kita. Tetapi tetap berhikmat berjaga-jaga. Supaya kita terhindar dari bencana virus ini. Salam waras. Tuhan Yesus memberkati.